Jika setelah berhasil menginstal WooCommerce, Anda akan diminta untuk melakukan pengaturan dasar. Nah, di bagian submenu pengaturan WooCommerce ini Anda bisa melakukan pengaturan secara penuh, di mana terdapat tab menu umum, produk, pengiriman, pembayaran, akun dan privasi, email, integrasi, dan pengaturan lanjutan. Anda bisa melihat pengaturan-pengaturan secara detail di submenu pengaturan ini. Di bagian umum, Anda bisa melihat alamat toko sesuai dengan alamat yang sudah Anda masukkan pada saat melakukan pengaturan dasar. Kemudian opsi umum, di sini lokasi penjualan. Pilihan ini memungkinkan Anda membatasi ke negara mana saja penjualan Anda. Anda bisa jual ke semua negara kecuali untuk atau dengan negara tertentu. Kemudian lokasi pengiriman, pilih negara tempat Anda ingin mengirim barang atau pilih untuk mengirim ke semua lokasi penjualan Anda. Kemudian lokasi pelanggan standar, Anda bisa melihat bahwa opsi ini menentukan lokasi standar pelanggan. Database MaxMind Geolite akan diunduh secara berkala ke direktori WP Content jika Anda menggunakan geolokasi. Di sini Anda bisa menggunakan opsi tidak ada lokasi standar. Artinya nanti secara manual user harus memasukkan alamatnya. Kemudian aktifkan pajak. Aktifkan tarif pajak dan penghitungan. Tarif akan dapat dikonfigurasi dan pajak akan dihitung saat melakukan checkout. Lalu aktifkan kupon. Anda bisa mengaktifkan penggunaan kode kupon. Kode kupon dapat diterapkan dari halaman keranjang dan checkout. Lalu hitung diskon kupon secara berurutan. Saat menggunakan beberapa kupon, terapkan kupon pertama dengan harga penuh dan kupon kedua dengan harga diskon dan seterusnya. Lalu ada pilihan mata uang. Pilihan berikut ini mempengaruhi cara harga ditampilkan di front end. Anda bisa menggunakan pilihan mata uang yang akan digunakan. Posisi mata uang. Di sini saya akan menggunakan kiri dengan spasi, lalu pemisah ribuan dengan titik, pemisah desimal dengan koma, lalu jumlah desimal. Anda bisa menambahkan misalkan menggunakan 2 desimal. Jika sudah, kemudian klik simpan perubahan. Lalu kita akan masuk ke menu tab produk. Halaman toko, ini Anda bisa melihat bahwa secara otomatis ketika melakukan instalasi WooCommerce, maka akan muncul halaman-halaman baru seperti keranjang, checkout, akun saya, dan juga toko. Nah, halaman toko ini adalah halaman basis toko Anda, di mana pelanggan bisa melihat daftar produk Anda. Kemudian perilaku tambah ke keranjang, alihkan ke halaman keranjang setelah berhasil menambahkan produk ke keranjang. Lalu gambar placeholder, ini adalah ID lampiran atau URL gambar yang digunakan untuk gambar placeholder di katalog produk. Produk tanpa gambar akan menggunakan ini. Lalu ada pengukuran unit berat, yaitu mengontrol satuan berat apa yang akan digunakan. Lalu satuan dimensi, mengontrol satuan panjang yang akan digunakan. Ulasan, Anda bisa mengaktifkan ulasan produk seperti ini, aktifkan ulasan produk, kemudian juga tampilkan label pemilik terverifikasi pada ulasan pelanggan. Lalu juga ada rating produk. Jika Anda sudah melakukan pengaturan, Anda bisa klik simpan perubahan. Selanjutnya, di bagian pengiriman, Anda bisa menentukan zona pengiriman. Zona pengiriman adalah wilayah geografis di mana beberapa metode dan tarif pengiriman diberlakukan. Nah, ini Anda bisa melakukan zona pengiriman. Artinya misalkan Anda ingin membuat sebuah zonasi dengan menggunakan rate ongkos kirim tertentu, Anda bisa menggunakan fitur ini. Lalu di tab pembayaran,
Anda bisa mengaktifkan metode pembayaran yang akan digunakan pada toko online Anda. Akun dan privasi ini berkaitan dengan data-data pelanggan dan juga akun yang akan dibuat oleh pembeli pada toko online Anda. Di sini Anda bisa melakukan pengaturan-pengaturan tentang pelanggan dan juga data-data pelanggan. Selanjutnya di bagian email, Anda bisa melihat bahwa semua aktivitas yang ada pada toko online Anda akan mengirimkan email notifikasi. Nah, di sini Anda bisa melakukan pengaturannya untuk mengaktifkan mana saja yang Anda ingin dikirimi email berdasarkan pemberitahuannya, baik itu pesanan baru, pesanan dibatalkan, pesanan gagal, dan sebagainya. Selanjutnya di bagian integrasi, Anda bisa melakukan integrasi untuk memanfaatkan pencarian geolokasi ya. Selanjutnya di pengaturan lanjutan, Anda bisa melakukan pengaturan halaman. Halaman-halaman ini perlu diatur agar WooCommerce tahu kemana harus mengirim pengguna untuk checkout. Lalu titik akhir checkout, endpoint ditambahkan ke URL halaman Anda untuk menangani tindakan spesifik selama proses checkout. Endpoint ini harus unik. Lalu titik akhir akun, endpoint ditambahkan ke URL halaman Anda untuk menangani tindakan spesifik pada halaman akun. Nah, ini endpoint nantinya akan berguna apabila Anda melakukan integrasi dengan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan pengaturan tingkat lanjut.